Pada 3 April 2024, sebuah gempa besar dengan kekuatan magnitudo 7,5 terjadi di Hualien, Taiwan. Ini adalah gempa paling kuat di Taiwan sejak gempa berkekuatan 7,3 skala Richter pada 21 September 1999. Bangunan runtuh, jalanan terputus, dan pariwisata di wilayah timur Taiwan mengalami pukulan berat. Sebanyak 18 orang tewas di seluruh Taiwan. Dalam sekejap, warga Taiwan tidak hanya berduka atas hilangnya nyawa, tetapi juga diliputi oleh ketakutan akan gempa susulan yang terus terjadi. Banyak orang berpikir bahwa peringatan gempa nasional tidak cukup cepat dan akurat, sehingga mereka beralih menggunakan berbagai aplikasi gempa buatan masyarakat. Ada juga yang bertanya-tanya, ini aneh. Bahkan siswa SMA bisa mengembangkan aplikasi hitungan mundur gempa. Tapi kenapa ilmuwan dan Biro Cuaca tetap bersikeras mengatakan bahwa gempa tidak bisa diprediksi? Apakah para ilmuwan sudah menyerah? Coba kita gunakan kebakaran sebagai analogi. Kebakaran dan gempa memiliki kemiripan. Kita tidak bisa memprediksi di mana kebakaran akan terjadi. Tetapi ketika kebakaran terjadi, alarm kebakaran mendeteksi asap dan memberi peringatan. Sebelum api menyebar, alarm tersebut memberitahu orang-orang di sekitarnya untuk segera menyelamatkan diri. Oleh karena itu, kita tidak mengatakan bahwa alarm tersebut memprediksi kebakaran, melainkan memberi peringatan cepat setelah kebakaran terjadi. Demikian pula, baik peringatan gempa nasional maupun aplikasi hitungan mundur gempa bukanlah prediksi sebelum gempa, melainkan peringatan setelah gempa terjadi. Karena hingga saat ini Biro Cuaca dan ilmuwan hanya bisa memberikan peringatan dini gempa, apakah sensor gempa tubuh manusia benar-benar bisa diandalkan? Dan seperti biasa, setelah gempa besar, berbagai peramal hebat pun menjadi viral di internet, dan postingan mereka dibagikan secara luas dan bahkan muncul di berbagai berita. Salah satu postingan yang paling terkenal berasal dari grup Facebook di Taiwan, di mana seseorang mengunggah foto langit Taichung pada 2 April dengan komentar, "Langit hari ini tampak aneh, aneh tapi indah. Indah, tapi aromanya seperti sore hari sebelum gempa 21 September 1999. Seram, waspadalah." Tulis komentar lain. Tak disangka, setengah hari kemudian, ramalan tersebut menjadi kenyataan. Ribuan orang datang untuk melihat postingan tersebut yang kemudian dibagikan lebih dari 17.000 kali ketika itu. Namun jika kita menganggap komentar tersebut sebagai prediksi gempa, kemungkinan terjadinya hampir mendekati 100%. Mengapa demikian? Karena frekuensi gempa di Taiwan ekstrim tinggi. Menurut data gempa dari Biro Cuaca setempat, rata-rata terjadi sekitar 100 gempa setiap hari di Taiwan. Setiap tahun, ada sekitar 164 gempa berkekuatan 4,0 hingga 5,0. Artinya gempa sebesar ini terjadi setiap 2 hari lebih. Sementara gempa berkekuatan 5,0 hingga 6,0 terjadi rata-rata 21 kali per tahun, yang berarti gempa sebesar ini bisa terjadi setiap 2 minggu. Untuk gempa berkekuatan di atas 6,0, rata-rata terjadi 3 kali per tahun. Nah, setelah melihat ini, mungkin ada yang merasa bisa menjadi peramal gempa. Toh jika menebak secara acak, pada akhirnya akan ada yang terbukti benar. Selain orang tersebut, banyak juga penggemar di masyarakat yang memposting berbagai prediksi di komunitas online. Ada yang merasa tubuh mereka sangat sensitif, merasakan telinga berdenging, jantung berdebar, atau kelopak mata berkedut sebelum gempa. Ada yang percaya mereka bisa menemukan tanda-tanda gempa tersembunyi dengan mengamati cuaca atau perilaku hewan, seperti bentuk awan yang aneh, cacing yang keluar ke jalanan, atau ikan raja herring yang terdampar. Menurut kepercayaan tradisional, jika banyak ikan oarfish atau ikan raja herring yang terdampar, disebut sebagai pertanda akan datangnya gempa bumi. Masyarakat Jepang meyakini kemunculan ikan ini sebagai pertanda gempa bumi dan tsunami akan menyusul tak lama lagi. Mitos atau fakta,
Entahlah, bagi yang percaya adalah fakta, sebaliknya juga demikian. Ada juga yang mengklaim telah mengembangkan teori aliran energi unik dan mengajak masyarakat, khususnya Taiwan, untuk berdonasi mendanai penelitian dan pembangunan peralatan mereka. Beberapa pengguna yang lebih ekstrim bahkan berpikir bahwa ilmuwan terlalu kuno, sementara Biro Cuaca dianggap terlalu birokratis dan tidak mau mendengar saran serta temuan dari masyarakat, sehingga mengabaikan pandangan dan indera unik ini. Tapi benarkah para ilmuwan sengaja mengabaikan suara-suara ini? Faktanya, para ilmuwan gempa sangat tertarik dengan fenomena ini. Sejak tahun 373 sebelum Masehi di Yunani kuno, sudah ada rumor bahwa perilaku hewan yang tidak biasa dapat digunakan untuk memprediksi gempa. Dengan kata lain, gagasan bahwa hewan memiliki kemampuan untuk merasakan gempa sudah beredar selama ribuan tahun. Jika kita kilas balik ke 24 tahun yang lalu, jurnal seismologi terkemuka, Bulletin of the Seismological Society of America, mempublikasikan sebuah penelitian yang mengajukan kerangka teori bahwa hewan mungkin memiliki kemampuan untuk mendeteksi gempa. Para peneliti mencoba menjelaskan perilaku aneh hewan sebelum gempa melalui mekanisme biologi dan evolusi, seperti mungkin mereka lebih peka terhadap gelombang suara frekuensi rendah sebelum gempa, perubahan medan listrik, komposisi gas, atau medan magnet. Dengan kemajuan teknologi saat ini, ilmuwan mulai menggunakan instrumen yang canggih untuk terus merekam perilaku hewan. Sebagai contoh, pada tahun 2010, ilmuwan mengamati perilaku katak selama sebulan dan menemukan bahwa mereka berhenti bertelur 5 hari sebelum gempa di Italia. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa hewan ternak seperti anjing dan sapi memang menunjukkan perilaku tidak normal dalam 1 hingga 20 jam sebelum gempa. Di Jepang, sejak zaman Edo 1603 hingga 1867, ada keyakinan bahwa gempa bumi disebabkan oleh gangguan catfish atau semacam ikan lele raksasa. Oleh karena itu, para peneliti memberikan perhatian khusus pada catfish dengan asumsi bahwa ikan ini mungkin merasakan perubahan arus listrik yang sangat halus di bawah tanah, yang kemudian membuatnya berperilaku aneh. Meskipun banyak penelitian yang serupa dan beberapa pengamatan memang menunjukkan adanya hubungan statistik antara gempa bumi dan perilaku hewan yang aneh, hingga kini belum ada bukti yang bisa mengonfirmasi hubungan sebab akibat tersebut. Selain itu, belum ada penjelasan yang pasti tentang mekanismenya. Yang lebih rumit lagi, kita tidak bisa memastikan apakah perilaku aneh hewan disebabkan oleh kelaparan, hujan yang akan segera turun, perubahan suhu, atau memang karena gempa bumi yang akan terjadi. Misalnya, sebelum dan sesudah gempa bumi besar Cici pada tahun 1999, beberapa wilayah melaporkan munculnya cacing tanah dalam jumlah besar. Hal ini membuat sebagian orang percaya bahwa cacing tanah bisa merasakan gempa bumi lebih awal. Bahkan setelah 25 tahun, masih ada berita yang serupa, seperti laporan tentang ribuan cacing yang tiba-tiba muncul, yang membuat masyarakat ketakutan bahwa bencana alam akan datang. Namun, penelitian dari Pusat Penelitian dan Konservasi Spesies khusus di bawah Dewan Pertanian pada tahun 2002 menunjukkan bahwa cacing tanah keluar dari tanah lebih terkait dengan faktor cuaca daripada gempa bumi. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir bahwa kemunculan cacing tanah menandakan gempa besar akan datang. Artinya, bukan gempa yang membuat cacing tanah bermigrasi secara besar-besaran, tetapi lingkungan yang basah dan sejuk di malam atau pagi hari yang menjadi penyebab utamanya. Singkatnya, alasan utama orang-orang begitu ingin memprediksi gempa bumi adalah untuk melindungi diri dan orang-orang yang mereka cintai. Dalam definisi ilmiah, prediksi gempa yang akurat dan bermakna untuk mitigasi bencana harus mencakup 3 elemen utama: waktu, lokasi, dan skala atau intensitas yang tepat.
Meskipun kita tahu bahwa hewan mungkin bisa merasakan gempa sebelumnya, namun tanpa memahami mekanisme perilaku mereka dan tanpa data gempa yang akurat, tidak ada makna dalam mitigasi bencana, dan itu tidak bisa dianggap sebagai prediksi gempa yang sah. Beberapa orang mungkin merasa bahwa mereka bisa merasakan gempa lebih awal karena gejala fisik seperti jantung berdebar. Tetapi apakah itu karena kelelahan, terlalu banyak minum kopi, atau memang disebabkan oleh gempa bumi? Sulit untuk dipastikan. Apalagi dengan frekuensi gempa yang begitu tinggi di Taiwan, gempa mana yang sebenarnya mereka rasakan? Jika kita langsung mengeluarkan peringatan gempa hanya karena seseorang mengalami telinga berdenging, itu pasti akan menjadi lelucon. Lalu, bagaimana dengan para pakar prediksi gempa terkenal? Teori mereka tidak jelas, instrumen yang digunakan tidak diketahui, dan prediksi mereka mengenai waktu, lokasi, dan skala gempa juga samar-samar. Sampai di sini, mungkin beberapa orang merasa putus asa. Menghadapi bencana gempa yang mengerikan, komunitas ilmiah saat ini hanya berhasil mengembangkan sistem peringatan dini gempa yang cukup baik, tetapi teknologi prediksi gempa masih tampak seperti mimpi yang mustahil tercapai. Namun tunggu dulu, para ilmuwan tidak menyerah. Para seismolog menyebut tanda-tanda alam sebelum gempa sebagai prekursor gempa bumi, yaitu kajian atau riset yang mempelajari perubahan fisis yang terjadi di alam, yang dapat dijadikan sebagai petunjuk awal sebelum kejadian gempa bumi. Dalam beberapa tahun terakhir, ionosfer menjadi target penelitian yang sangat populer. Profesor Chan Yang Liu dari National Central University, Taiwan pernah mempublikasikan hasil penelitiannya tentang ionosfer di jurnal Geophysical Research Letters yang mendapat perhatian internasional. Ionosfer adalah lapisan plasma yang dipenuhi partikel bermuatan listrik yang terletak di atmosfer atas bumi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi elektron di ionosfer berubah secara signifikan sebelum gempa besar. Sebagai contoh, hasil penelitian Profesor Liu menemukan bahwa dalam 6 hari sebelum gempa berkekuatan 6,0 atau lebih, konsentrasi elektron di lapisan F2 ionosfer menurun secara signifikan. Khususnya, sebelum gempa Cici pada tahun 1999, penurunan konsentrasi ini terjadi 3 kali dalam 1, 3, dan 4 hari sebelum gempa. Tetapi mengapa gempa bumi bisa mempengaruhi konsentrasi elektron di ionosfer? Saat ini, banyak model fisika telah dikembangkan untuk menjelaskan hal ini, termasuk perubahan tekanan batuan, pelepasan gas bawah tanah, dan perubahan medan elektromagnetik lokal. Namun mekanisme yang tepat dan kemampuan prediksi gempa masih menyimpan banyak misteri. Selain ionosfer, para ilmuwan juga menyelidiki air tanah, baik dari segi ketinggian air maupun komposisinya. Mereka berpendapat bahwa selama periode akumulasi tekanan sebelum gempa, gas dari lapisan bumi yang dalam mungkin bergerak menuju permukaan melalui retakan yang terjadi sebelum gempa, mengubah pola aliran air tanah dan komposisi kimianya. Misalnya, gas radon yang sangat jarang ada di atmosfer dan sebagian besar ditemukan di dalam bumi. Jika kita mendeteksi peningkatan konsentrasi radon di air tanah, ini bisa menjadi indikasi bahwa tekanan sedang terakumulasi di bagian dalam bumi dan mulai muncul retakan. Selain itu, retakan-retakan halus ini juga dapat mengubah porositas dan permeabilitas lapisan tanah yang pada gilirannya memengaruhi ketinggian air tanah. Di Taiwan, sudah ada banyak penelitian tentang tanda-tanda awal gempa yang berhubungan dengan air tanah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah geoscience. Misalnya, tim dari Universitas Cheng Kung, Taiwan, pada Desember 2003, sebelum dan sesudah gempa dengan magnitudo 6,8 di Taitung, mereka mengamati perubahan signifikan dalam konsentrasi gas radon.
Peneliti dari Universitas Nasional Chung Cheng dan Akademi Sinika Taiwan juga menemukan perubahan yang signifikan dalam ketinggian air di sumur di sekitar sesar Celongpu sebelum gempa bumi Cici pada 21 September 1999. Mengukur konsentrasi radon dan ketinggian air tanah merupakan cara tidak langsung untuk mengamati akumulasi stres geologi. Tapi, kenapa tidak mengukurnya secara langsung? Karena stres pada kerak bumi terutama berasal dari gerakan lempeng. Mungkinkah kita langsung mengukur pergeseran permukaan bumi? Cara paling langsung untuk mendeteksi aktivitas sesar adalah dengan memasang alat pengukur regangan, strain meter, dan alat pengukur Krebs di kedua sisi sesar. Misalnya, alat pengukur Krebs secara diam-diam mengumpulkan data di sekitar sesar aktif Cisang dekat sekolah dasar Dapok di Kabupaten Taitung, Taiwan. Seiring dengan kemajuan teknologi, Global Navigation Satellite System (GNSS) menjadi alat utama untuk mempelajari perubahan permukaan bumi. Apa itu GNSS? Secara sederhana, GNSS adalah sistem navigasi satelit global yang menggunakan sinyal dari satelit dan dikombinasikan dengan stasiun penerima di bumi, serta perhitungan matematis yang tepat untuk mengukur perubahan posisi permukaan bumi. GPS yang kita kenal adalah salah satu sistem GNSS. Biro Cuaca Taiwan dan para ilmuwan menggunakan penerima GNSS yang dipasang di daratan untuk melakukan pengamatan jangka panjang dan berkelanjutan, memantau pergeseran permukaan bumi dengan presisi yang bisa mencapai tingkat milimeter. Di Taiwan, Biro Cuaca telah membangun 155 stasiun GPS tetap, ditambah dengan lebih dari 450 stasiun pengamatan berkelanjutan yang dibangun oleh lembaga lain, membentuk jaringan data besar yang menghasilkan basis data deformasi tanah. Ilmuwan dapat menganalisis kecepatan deformasi kerak bumi secara absolut maupun relatif, dan lebih jauh lagi memahami pola perubahan kerak bumi dari waktu ke waktu, serta apakah perubahan ini terkait dengan gempa besar. Dari segi teknis, GNSS sudah cukup matang. Meskipun saat ini belum bisa digunakan secara langsung untuk memprediksi gempa besar, namun akumulasi data pengamatan jangka panjang sangat penting untuk menemukan tanda-tanda gempa di masa depan. Dari ionosfer, ketinggian air tanah, hingga deformasi bumi, bahkan medan listrik dan magnet bumi, semuanya sedang diteliti dan dianalisis dengan semangat oleh Biro Cuaca dan para ilmuwan sebagai tanda-tanda potensi gempa. Namun perlu diingat bahwa sebagian besar penelitian ini masih dalam tahap memahami keterkaitan dan mekanisme yang mungkin terjadi antara fenomena-fenomena ini dan gempa bumi. Untuk mengembangkan teknologi yang bisa memberikan prediksi gempa yang tepat, masih memerlukan waktu yang sangat panjang. Walaupun para ilmuwan tidak bisa memberikan prediksi gempa yang akurat kepada masyarakat, bukan berarti mereka tidak mengetahui besarnya risiko gempa di berbagai wilayah, khususnya Taiwan. Dengan menggabungkan berbagai data geologi dan pemantauan gempa, para ilmuwan telah membuat peta potensi bencana gempa untuk referensi publik. Mirip dengan peta potensi banjir dan likuifaksi tanah yang lebih dikenal masyarakat, Biro Cuaca dan para ilmuwan telah mengumpulkan data survei tanah, topografi dan geologi, serta catatan gempa historis. Berdasarkan teori gempa dan metode statistik, mereka mengevaluasi potensi gempa di Taiwan, termasuk kemungkinan terjadinya gempa besar di berbagai wilayah. Misalnya, Pusat Pemantauan Gempa Biro Cuaca setiap tahun merilis peta potensi gempa terbaru yang menganalisis kemungkinan gempa berkekuatan 6,0, 6,7, atau 7,0 dalam 10, 30, dan 50 tahun ke depan. Selain itu, tim IDREAM atau Pusat Evaluasi dan Manajemen Bencana Gempa Bumi dari National Central University Taiwan juga menerbitkan hasil penelitian mereka tentang analisis probabilistik potensi gempa pada 2015 dan 2020. Hasil penelitian tersebut
menunjukkan probabilitas gempa untuk setiap sesar atau struktur seismik dalam beberapa dekade mendatang. Taiwan berada di cincin api Pasifik sehingga tak terelakkan masyarakat di sana harus hidup berdampingan dengan ancaman gempa setiap hari. Namun sejarah perkembangan ilmu geosains masih sangat muda. Meski kita sudah memiliki sistem peringatan dini gempa dan penelitian tanda-tanda gempa yang menjanjikan, namun menghadapi struktur tanah yang kompleks dan berubah-ubah, manusia masih sulit memprediksi kapan gempa besar berikutnya akan terjadi. Daripada merasa ketakutan sepanjang waktu atau menyebarkan prediksi gempa yang tidak berdasar, yang justru menimbulkan kepanikan lebih besar, lebih baik fokus pada latihan kesiapsiagaan bencana dan persiapan. Siapkan tas darurat untuk gempa, pahami langkah-langkah penanganan gempa, dan pastikan rumah Anda memenuhi standar bangunan yang tahan gempa. Ini adalah cara terbaik bagi warga, khususnya masyarakat Taiwan, untuk menghadapi ancaman gempa. Jadi, melihat ke masa depan, menghadapi teknologi prediksi akurat gempa yang tampaknya masih sangat jauh, apakah Anda percaya pada kemampuan para ilmuwan? Apakah Anda merasa alam ini begitu misterius dan sulit dipahami, sehingga manusia tidak mungkin memprediksi getaran bumi dengan akurat, jadi lebih baik pasrah saja? Atau, apakah Anda yakin pada kekuatan ilmu pengetahuan, ditambah dengan kemajuan pesat kecerdasan buatan AI, bahwa suatu hari nanti manusia akan berhasil mengembangkan sistem prediksi gempa yang matang? Atau Anda merasa bahwa meskipun mungkin saja terjadi, itu akan memerlukan waktu yang sangat lama? Pertanyaannya, mungkinkah manusia mampu melawan kekuatan alam? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.